Ini mungkin videonya, ini videonya ya, yang di KPK kelihatan Pak ya. Jadi dia eh, numpuk numpuk dua parkirnya. Ini kalau dia turunin mobilnya, ini mobilnya atas, naik ke atas, nanti di bawah ini dia parkir lagi mobil. Jadi dia bisa satu deret ini, satu slot ini ada 5 mobil, sorry 6 mobil. Jadi 2 lantai ini totalnya ada 180 mobil. Ini yang di KPK, dia buat barang-barang sitaan. Ini ada lift mobil juga yang mobilnya masuk ke dalam lift, eh, simpan di lantai atas mobilnya. Ini juga di gedung KPK dia. Jadi mobilnya ke lantai 2 itu pakai lift lift mobil. Ini lift mobilnya. Ini kantor kita Pak, di Bandung di Jalan Ciliwung, kemudian di Jakarta ada di Kelapa Gading, di Semarang, di Puri Anjas Moro, Surabaya di Jalan Raya Kupang, Makassar di Veterani Square, Medan di Gatot Subroto, di Solo kita ada kantor perwakilan, itu di Solo Park, kemudian ada gudang kita di Jalan Simpang Padalarang. Demikian untuk kompani perkenalan perusahaan kami. Untuk lift yang kita tawarkan untuk negeri 4 itu, dia kapasitasnya 6 orang, Pak. Saya kasih gambar, ini kelihatan Pak ya. Nah seperti ini Pak. Kursor saya mungkin kelihatan Pak, ini ada kursornya Pak ya, laptop. Ada. Jadi ukuran cabinnya itu 1,4 ke samping, ke belakangnya itu 1 meter 3 cm. Ini cabinnya Pak. Pintunya di sini, masuknya dari sini. Di belakang itu kemarin Bu Teti bilang mau pakai dindingnya kaca gelas, jadi bisa tembus pandang keluar. Ini gelas, pintunya juga gelas. Dan kita butuh strukturnya itu ruangan untuk lift itu 2,3 kali 1,7 ke belakang. Yang ini dari kontraktor struktur Pak, sipil. Jadi nanti Bapak ada kontraktor sipil, nanti kita kasih gambar, mereka bikin strukturnya. Nanti setelah strukturnya jadi, baru kita pasang liftnya. Kapasitasnya 6 orang, 6 orang itu 450 kilo. Cabinnya 1,4 kali 1 meter 3 cm, lebar pintunya 80 cm. Ini masuk kursi roda Pak. Jadi kursi roda itu kalau nggak salah kita pernah hitung, tapi tergantung kursi rodanya Pak. Kalau kursi roda standar, dia lebarnya itu sekitar 70 cm. Saya ada videonya. Eh, ini kelihatan Pak ya, videonya udah kelihatan Pak ya. Ini itu 80 cm Pak. Jadi dia bisa masuk kursi roda, dan cabinnya sama, punya kayak ya kita tawarkan untuk Bapak itu 6 orang, 1,4 kali 1 meter 3 cm ke belakang. Kursi rodanya bisa muter di dalam, jadi nggak terlalu sempit. Keluarnya juga nggak terlalu ini ya, mepet ke pintu. Atau Bapak bisa masuknya mundur, keluarnya maju gitu. Atau mau masuk maju, muter di dalam masih bisa. Ini mungkin 2 orang atau 3 orang bisa ikutan di dalamnya. Lebar pintunya 80 cm. Ini yang kapasitas 6 orang 450 kilo. Kemudian
ada 3 lantai, 3 lantai, ada 3 opening, ada ruang mesin di atas. Sebenarnya ada tipe lift itu ada 2 Pak, ada yang pakai ruang mesin atau tanpa ruang mesin. Kalau Bapak nggak ada masalah dengan ketinggian, kita saranin pakai ruang mesin, karena harganya lebih murah dibanding tanpa ruang mesin. Tapi Bapak harus naik 4,5 meter dari lantai terakhir, Pak. 4,5 plus 2,2. Jadi naik itu Bapak berdiri di lantai 3, dia harus tingginya itu 6,7. Itu apakah memungkinkan di sekolah. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, kita saranin pakai yang ruang mesin, Pak. Karena ya itu tadi, selain harga yang murah, dari sisi maintenance juga gampang. Jadi Bapak ada masalah sama liftnya, Bapak ke ruang mesin ini, Bapak buka pintu, dia kelihatan panel, kelihatan mesin. Seperti ini Pak contohnya. Nah ini ruang mesin Pak ya. Jadi ada Bapak bisa lihat, kita bisa lihat nih ada, ini mesinnya ada masalah nih. Teknisi kita benerin apa, kontrol panelnya ini, nih kontrol panelnya dicek ada masalah atau enggak. Bapak jadi ada ruangan sendiri Pak buat mesin dan kontrol panel. Jadi dari sisi maintenance lebih gampang. Kalau misal ada masalah milih Bapak, terus teknisi kita bilang, Pak, yang rusak mesinnya, Bapak bilang, coba lihat mesin mana yang rusak, kita bisa tunjukkan. Tapi kalau ada satu lagi yang roomless, Pak, jadi dia nggak ada ruang mesin, Pak. Jadi mesinnya itu di dalam core-nya lift. Ini ada, saya gambarnya ada roomless. Ini yang mesin roomless, Pak. Di SMA 5 di pinggir ya? Gimana, Bu? Yang di SMA 5 Cimahi itu di pinggir atau di atas? Di atas, Bu, ada ruang mesin. Ya. Jadi roomless ini, jadi mesinnya itu di dalam lubang liftnya, Pak. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak harus naik ke atas cabin lift. Liftnya dimatiin, buka pintunya secara manual, pintu luarnya, naik ke atas cabin, baru dia bisa lihat liftnya, mesinnya. Mesin itu jadi di dalam lubang lift. Jadi kalau misalnya mau ngecekin, teknisi kita bisa ngecek. Cuman kalau misalnya orang Bapak mau ngecek, mungkin ya susah Pak ya, karena harus naik ke atas cabin. Mau nggak orang Bapak ikut ke kita liatin liftnya, mesin liftnya. Ini bedanya seperti itu Pak. Tapi keuntungan yang roomless ini, dia nggak tinggi Pak. Dia cuma tingginya cuma 4,5 meter. Jadi ruangan atas ini nggak ada. Dia cuma 4,5 ini Pak. Mesin ini di dalam sini Pak. Jadi yang mesin yang di atas tadi ini ada di dalam core liftnya. Tapi dia itu nggak tinggi, cuma 4,5. Kelebihannya itu. Biasa kalau rumah tinggal atau proyek yang ada masalah dengan ketinggian, mereka mintanya roomless. Tapi kalau kita saranin, kalau Bapak nggak ada masalah dengan ketinggian, bisa 6,7, 6,5 lah, 4,5 plus 2 meter. 6,5 dari lantai 3, kita saranin Bapak pakai ruang mesin aja. Karena dari sisi maintenance lebih gampang. Dan pintunya juga kemarin atas permintaan Bu Teti, pintunya kaca. Pintu kaca itu kita ada 2, ada yang pakai frame dengan atau tanpa frame. Gambarnya ini yang glass door-nya Pak ya. Ini yang tanpa frame, ini ada frame, pinggirnya ada frame. Kalau ini dia langsung kaca Pak. Ini pakai frame, dia ada frame stainless-nya Pak, ada list stainless-nya. Kalau yang ini juga pakai frame, ada list stainless-nya di pinggirnya. Kalau ini tanpa frame, jadi listnya cuma atas bawah aja. Yang ini langsung kaca Pak. Ya kalau misalnya Bapak kursi roda, kita saranin pakai yang frame aja Pak, karena takutnya kebentur, dia masih ada frame stainless-nya, jadi nggak langsung ke kaca. Contoh pintu kaca,
Ini tampilnya ini tanpa frame Pak ya. Pak Ini Erwin pintu kacanya, punya, Pak Erwin, ya mohon Pak. maaf nih Pak Erwin, punya yang kapsul nggak Pak, yang kayak di Trans Studio gitu loh, maksud Ibu mungkin yang kelilingnya semua kaca gitu loh Pak, yang kayak di mall gitu. Ada. Kita ada modelnya, bukan yang kapsul Pak ya, yang kapsul kita juga ada, tapi yang saya ada gambar fotonya panjang yang ini Pak ya, yang kapsul sih kita ada. Sebentar saya kasih frame apa. Pak Erwin pernah ke SMA 4 kan? Udah pernah Pak. Oke, kan ini letter L ya mungkin ya, letaknya itu kan di pojok letter L. Kalau kayak seperti itu memungkinkan mungkin tidak, kalau artistiknya kan bagusnya yang ada kaca tuh biar kiri kanan depan belakang itu terlihat gitu. Seperti di, kalau nggak salah di BSM ada ya? TSM ada yang kaca. Yang kaca semua, sekelilingnya kaca. Iya. Kita ada beberapa model sih Pak yang kaca itu. Kalau yang kita pasang, contohnya ini Pak. Tapi dia nggak ini Pak, nggak bulat Pak ya. Dia kotak. Tapi ini kaca juga, kiri kanan belakangnya kaca Pak. Ya, yang kayak di Jogja dulu ya, di Jogja Kepatihan juga seperti itu. Sebelum pakai Jogja Kepatihan ya. Nah, seperti itu maksudnya kan biar kita tidak masuk ke, atau bukan merusak ya, atau biar tidak menghilangkan bangunan yang ada gitu Pak. Karena kan untuk merubah bangunan kayaknya nggak mungkin, makanya pembuatan lift ini rencananya itu di pojokan gitu Pak. Nempel luar Pak ya, nggak dibangun di dalam ruangan. Ini yang kaca Pak kita pasang Pak. Jadi dia full kaca, kiri kanan belakang, ada atasnya juga sebagian kaca. Ini tapi bentuknya kotak Pak ya. Seperti ini Pak. Ini kaca semua. Cuman resiko kaca ini Pak, kalau Bapak pasangnya di outdoor dan kena matahari, itu bakal panas Pak. Liftnya bakal dalam ruangannya panas. Saya lupa kalau yang di Negeri 4 kena langsung matahari nggak, tapi emang itu kan nggak di outdoor Pak ya, nggak langsung ke lapangan Pak ya. Kalau misalnya banget berarti kan kena langsung matahari ya. Kalau matahari itu paling pada saat siang itu pastilah itu ya. Maksudnya seperti itu. Karena outdoor. Iya. Jadi kan di pertiga kayak letter L gitu loh Pak maksudnya. Di sudut, maksudnya di sudut. Nah, di sudut ya. Iya. Tapi di luar sih memang lebih kena cahaya matahari kalau di luar. Terus kalau pakai kaca gitu nanti kan ada yang pakai kursi roda, kira-kira aman nggak kalau kebentur? Bisa kita kasih stopper sih Bu di lantai. Jadi kursi roda tuh ada stoppernya di belakang, jadi nggak sampai kena ke kaca sih Bu. Oh iya. Bisa ada besi lagi ya, ada roller ya Pak. Kalau nggak salah ada roller bawah dan atas buat pegangan. Ya, biasanya ada stoppernya.